Membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitik. Selamat pagi kepada pemirsa Gurisa dan TV di seluruh Indonesia. Gurisa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gurisa dan TV yang kami cintai, pada pagi hari ini kita berdiskusi dengan Bung Iron. Namanya Iron Hambut ya. Dengan beliau kita berdiskusi tentang nalar dan pengetahuan masyarakat di balik rencana eksplorasi geotermal Waesano di Kabupaten Manggarai Barat. Nah, perlu pemirsa ketahui bahwa rencana eksplorasi geotermal Waesano di Manggarai Barat sampai dengan sekarang ini belum berjalan dengan mulus ya. Masih ada kelompok pro dan kontra yang belum memiliki kesepahaman ya, baik dengan pemerintah maupun juga dengan pihak-pihak lain yang selama ini melakukan penampingan dan advokasi terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan eksplorasi geotermal Waesano. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa geotermal Waesano ini direncanakan oleh pemerintah sebagai pendukung ya atau support system untuk wisata premium yang direncanakan oleh pemerintahan Jokowi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Dan kita berterima kasih pada pagi hari ini kita berdiskusi dengan Bung Iron yang secara langsung mengetahui dan juga mengikuti perkembangan isu dan situasi yang terjadi di lapangan ya. Kami beri kesempatan kepada Bung Iron untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan baru kemudian kita masuk kepada topik diskusi. Silakan Bung Iron. Oke, terima kasih Bang Goris. Saya panggil Abang. Kai Goris, saya panggil Kai. Karena beliau ini bisa. Pak Goris ini dosen saya dulu. Beliau ini yang mengajari kami tentang banyak hal, baik di kampus maupun di luar kampus. Sehingga banyak metode ilmiah yang beliau ajarkan dan kami gunakan hari ini. Gitu. Nah, begitu dulu. Itu. Oke. Ya. Oke ya. Bung Iron ya, ini kan terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan eksplorasi di Waesano ya. Sejauh yang Bung Iron ketahui, kira-kira bagaimana sih persis kejadian di lapangannya? Oke. Ya, rencana eksplorasi Waesano ini sebenarnya bukan rencana baru. Ini udah berjalan sejak zaman Orde Baru sebenarnya. Kalau kita mau menelisik lebih jauh, proses penelitian awalnya mulai dari sana. Namun relatif baru mau dieksekusi itu ya 5 tahun terakhir baru mau dieksekusi. Ya belakangan pada zaman pemerintahan Pak Gustidula lah artinya. Tapi dalam proses ini kemudian menghadapi berbagai kendala gitu. Pak Goris, dia menghadapi berbagai kendala. Kendala ini juga tidak hanya muncul dari masyarakat. Kalau kita ngomong jujur, dari pihak yang ingin mengelola dan mengeksplorasi serta mengeksplorasi Waesano juga itu dia menciptakan kendalanya sendiri. Pemerintah daerah juga menciptakan kendalanya sendiri. Gitu. Itu yang menarik dari Waesano. Apa kendalanya? Kendala yang kemudian diciptakan oleh pihak yang ingin eksplorasi. Kita tahu bahwa rencana eksplorasi Waesano ini kan dibiayai oleh Bank Dunia. Gitu loh. Itu dulu yang kita harus pahami. Dia dibiayai oleh Bank Dunia. Lalu kemudian bekerja sama dengan lembaga BUMN
pembiayaan juga PT SMI. PT SMI. Nah, yang dibawa Kementerian Keuangan itu. Lembaga yang sering kasih utang pemerintah daerah itu, Pak Guris. Nah, ketika bekerja sama dengan Bank Dunia, tentu kita semua tahu, Bank Dunia itu kan dituntut juga untuk memenuhi beberapa syarat. Bank Dunia membuat standarnya sendiri, terutama jika di mana tempat mereka akan beroperasi atau modal mereka akan bekerja, itu harus menghargai lingkungan, harus menghargai kearifan lokal masyarakat adat. Dari informasi yang saya peroleh, proposal yang diajukan ke Bank Dunia, rencana yang diajukan ke Bank Dunia, tidak mencantumkan masyarakat adat. Mereka tidak mengatakan bahwa di sana itu ada masyarakat adat. Nah, sehingga pendekatannya tidak diperlakukan pendekatan spesial. Nah, tidak terlalu menuntut yang namanya support yang kuat dari masyarakat lokal itu sebagai syarat. Nah, itulah yang menyebabkan banyak penolakan, termasuk gereja juga melakukan penolakan pada saat itu. Nah, dalam hal ini Kuskupan, lalu masyarakat juga, aktivis juga banyak melakukan penolakan karena itu tadi, karena mereka menyampingkan keterlibatan masyarakat adat. Padahal di sana masyarakat adatnya masih eksis. Lalu yang kedua, pihak pemerintah juga pendekatan-pendekatan yang dilakukan pada masa lalu juga harus kita akui bahwa juga sangat mau dibilang tidak sesuai dengan eranya lah. Bahkan ada video yang beredar, ada yang mengatakan bahwa jangan lawan pemerintah sama dengan lawan Tuhan Allah. Dan itu menyinggung hati dan perasaan masyarakat lokal. Dan masiflah penolakan. Hingga puncaknya kemudian Uskup Manggarai, Uskup Ruteng, Monsinyur Cipri yang sekarang, itu kemudian bersurat kepada Presiden meminta proses ini dihentikan. Proses eksplorasi dan eksploitasi geotermal ini dihentikan. Nah, menanggapi hal tersebut, kemudian negara, kemudian pemerintah berupaya memfasilitasi, mengundang mau menjelaskan kepada pihak Uskupan bahwa tentang duduk persoalan di sana, tentang duduk persoalan yang ada di sana, bahwa mereka mengakui bahwa persoalan, dikirimlah para peneliti antropolog ya, mungkin sebelumnya ya, dikirimlah para peneliti antropolog untuk melihat apakah betul di sana itu masyarakat adatnya benar-benar tidak eksis. Ternyata setelah diteliti masyarakat adatnya masih eksis. Maka semua proses ini diulang dari awal lagi. Gitu. Harus diulang dari awal. Mulailah dibuat komite-komite. Ya. Di tengah proses itulah Kuskupan menulis surat, lalu kemudian difasilitasilah, dijelaskan kepada Kuskupan tentang geotermal ini. Dan pada akhirnya kemudian Kuskupan kalau mau dibilang menyetujui, ya itu juga harus kita definisikan ulang. Sebenarnya Kuskupan memberi ruang untuk sama-sama kita lihat perkembangannya, kan itu. Ada berapa kesepakatan antara Kuskupan dan pemerintah ya, kira. Nah, terus pemerintah lokal juga, pemerintahan Edi Weng yang hari ini, Bupati Edi Weng, juga melakukan pendekatan pada masyarakat, lalu kemudian kabarnya ada kesepakatan antara mereka, ada beberapa poin kesepakatan, dan efek dari itu adalah dukungan masyarakat terhadap geotermal ini bertambah banyak. Namun tetap juga ada yang menolak, gitu. Tetap juga ada yang menolak. Oke, Bung Iron ya, ini kan kita melihat ya sejauh mana nalar dan pengetahuan masyarakat terkait dengan rencana eksplorasi geotermal itu ya. Yang pertama, mengapa masyarakat menolak dan mengapa ada masyarakat yang menerima.
Apa misalnya alasan-alasan yang mereka sampaikan? Ya, kebetulan begini, saya udah cukup lama lah kemudian mengamati kasus ini, peristiwa ini. Namun baru beberapa waktu yang lalu sedikitnya bisa ke lokasi itu, coba mewawancarai beberapa tokoh, beberapa kelompok masyarakat, dan kita menyajikan data yang berimbang, kita menyajikan informasi yang berimbang. Nah, saya mulai dari mana nih Pak Goris? Mulai dari yang tolak dulu atau mulai dari yang mendukung dulu? Yang menolak dulu lah. Oke. Teman-teman yang menolak sampai detik ini, kalau kita kemudian coba mapping ya, coba membuat pemetaan, menolak itu kan tentu harus ada alasannya. Alasan yang pertama kan bisa saja alasan hak keagrariaan. Itu metode periksanya. Saya coba memeriksa hak keagrariaan mereka. Artinya, apakah negara kemudian atau pihak perusahaan kemudian, PT Geodipa yang mengelola itu secara sewenang-wenang atau secara tidak adil kemudian mengokupasi atau mengambil alih lahan mereka. Nah, faktanya di lapangan teman-teman yang menolak sebagian memang lahannya masuk dalam kawasan, tetapi bukan tempat pengeboran itu, dan tempat pengeboran itu juga tidak dibutuhkan lahan yang begitu luas menurut informasi yang saya peroleh. Nah, orang yang kemudian lahannya digunakan untuk titik pengeboran justru menyetujui, gitu. Bukan menolak. Artinya alasan keagrarian ini kemudian terbantahkan dengan sendirinya, kan itu. Nah, lalu kemudian apakah lahan mereka atau lingkungan yang dimasuk dalam kawasan ini atau tidak dibayar atau tidak dikasih ganti rugi? Nah, sampai sekarang memang belum, tetapi ada kesepakatan itu, ada kesepakatan untuk ke arah sana ya. Ya, ada kompensasi lah dari itu. Dan itu juga masuk dalam poin-poin kesepakatan antara mereka. Lalu kemudian yang menolak juga, apa alasan mereka? Alasan mereka kan kemudian yang sering mereka bicarakan hari ini adalah soal ruang hidup, bahwa kehadiran geotermal ini mengganggu ruang hidup kami. Lalu saya bertanya, ruang hidup yang Bapak maksudkan itu apa? Nah, ternyata ruang hidup yang mereka maksudkan itu adalah filosofi orang Manggarai, Gendang One, Limpeang, Natas Batelabar, Uma Bate Dua, Tue Batu Teku. Kan itu. Lalu apa hubungannya dengan geotermal itu? Sandalima itu. Sandalima, kita orang Manggarai bilang Sandalima. Apa hubungannya? Hubungannya bahwa kalau geotermal itu akan dieksplorasi, dieksploitasi, itu akan berdampak pada terganggunya aktivitas mereka di dalam rumah karena bau belerang katanya, karena nanti akan ada racun-racun yang akan masuk, kami tidak bisa nyaman tidur. Lalu kemudian akan ada gas-gas yang keluar dari sana. Lalu ada keyakinan mereka bahwa Pater Erwin dulu bilang bahwa itu ada pastor barat yang tinggal di sana dulu pernah berpesan kepada mereka, nanti ini jangan diapa-apain di bawah, berbahaya nanti. Nah, mereka sampaikan begitu bahwa nanti itu akan bahkan hal yang magic sekalipun lah, bahwa nanti nenek moyang kan marah lah, ada hantu, ada apa lah, banyak hal lah yang disampaikan. Nah, tapi poinnya, artinya yang saya mau sampaikan, mengganggu ruang hidup ini kan hanya ekses, hanya hasil dampak yang ditakutkan. Berarti ini kan soal ketakutan aja. Ini yang saya tangkap. Ini soal ketakutan. Lalu kemudian saya kejar lagi. Nah, jadi apakah iya? Dari mana Bapak tahu bahwa nanti gebor itu, ketika itu dibor, tanah itu akan dibor itu, dari mana Anda tahu bahwa akan mengeluarkan gas segala macam? Jawabannya menarik. Ya itu kan dari apa ya yang kami dengar. Bahkan nanti
gas itu akan membuat pohon-pohon tidak berbuah, gitu. Tumbuhan akan mati semua. Dari mana Anda tahu itu? Nonton dari video. Oke, siapa yang bawa video itu? Siapa yang menyampaikan informasi itu? Nah, ini yang penting. Nah, mereka sampaikan bahwa kami, ada yang menyampaikan kami nonton di YouTube, ada yang menyampaikan bahwa kami diberitahukan oleh beberapa lembaga, gitu. Dan dalam podcast saya dengan beberapa orang bahkan ada yang menyebut gitu. GPIC yang memberikan kami video itu. Oke. Lalu saya bertanya lagi gitu, pernahkah Bapak melihat di tempat-tempat lain, Ulumbu misalkan, ada Ulumbu, maka pohon-pohon mati di sana. Ya pernah kami ke sana dan justru kami melihat di sana. Yang uniknya Pak Guru, ada orang juga yang mendukung setelah pulang dari Ulumbu gitu. Oh gitu ya, berarti ada perubahan ya. Yang satu pulang tidak mendukung, yang satu pulang mendukung gitu. Jadi ini yang menarik dalam kasus geothermal Wesano ini, sebagai saya tidak terlalu berkepentingan banyak hal, ya coba melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu, orang-orang yang tidak langsung di sana, bahwa ini hal yang unik gitu. Bahkan informasi saya, ada juga orang yang dulunya, informasi saya dapat, yang dulunya dibawa oleh pihak perusahaan ke Dieng, ke Jawa Barat, kemudian untuk melihat bagaimana proses eksploitasi Wesano di sana, eksploitasi geothermal di sana. Awalnya sepakat, oh iya bagus, ini bahkan menjadi motor penggerak. Nah, tiba-tiba belakangan entah kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, tolak, gitu, gitu. Bahkan dulu menjadi tokoh utama. Artinya tidak menutup kemungkinan penolakan juga tidak terlepas dari ada persoalan-persoalan pribadi. Yang juga itu harus mengerti perasaan terdalam dari kelompok-kelompok penolak ini juga, gitu. Nah, itu kelompok penolak. Kalau nolak dulu, kalau diidentifikasi kelompok yang menolak ini, yang pertama mereka menggunakan cara berpikir yang berbasis pada filsafat lingkungan ya. Kemudian yang kedua, bisa nggak Bung Iron mengidentifikasi mereka itu siapa aja? Apakah mereka terdiri dari pemuka kampung ya, misalnya Tua Golo, Tua Beo, Tua Teno atau apa gitu? Sehingga mungkin atau mungkin mereka yang punya tanah gitu ya. Ya, dari yang saya lihat, kemudian saya kan hadir di sana dalam berproses. Ada proses, kemudian proses musyawarah lontoliok bersama. Teman jumlah yang ikut lontoliok bersama ini lebih banyak daripada kelompok yang menolak, karena mereka datang tetapi mereka tidak ikut. Gitu. Nah, lalu yang kedua, saya kan pasti memeriksa posisi subjek. Artinya dia ini siapa, yang menolak ini kapasitasnya apa. Nah, yang menarik adalah dalam podcast saya selalu bertanya, apakah Bapak Tua Golo, Tua Beo? Justru yang menolak ini, saya belum menemukan dalam podcast saya itu, mereka punya jabatan-jabatan itu. Gitu. Dan yang mendukung, misalkan, dengan Bapak Paulus dulu, misalkan, di Sononggoang, dia Tua Beo-nya. Dia Tua Beo di sana, dia mendukung. Terus Tua Golo Lempe, Kampung Lempe yang menjadi titik Gelpet A kalau tidak salah, tempat pengeboran, juga mendukung. Bahkan pemilik lahannya itu mendukung. Nah, saya bertanya juga, apakah ada lahan Bapak juga yang dijadikan titik pengeboran yang tolak itu? Tidak juga. Tidak juga, bukan menjadi lahannya mereka juga. Makanya argumentasi yang dibangun itu selalu ruang hidup. Gitu, bukan hak agrarian. Begitu dia. Oke, sekarang kita ke yang mendukung ya. Kalau yang mendukung ini apa sih pendapat mereka yang paling
paling umum lah yang bisa menjadi edukasi untuk publik ya. Kemudian yang kedua, para pendukung ini siapa saja? Dari apa yang saya temukan di lapangan, dari wawancara saya, dinamika saya di lapangan, yang dukung ini banyak mereka mendukung. Ada yang sebelumnya menolak, lalu kemudian berbalik mendukung. Setelah mereka melakukan studi komparasi ya. Ada yang sudah melakukan studi komparasi, ada yang mengatakan bahwa karena kami sudah mendengar penjelasan yang detail tentang ini, bahwa ini tidak terlalu berdampak besar, bahwa geotermal ini tidak seperti yang ditakutkan, ada gas, ada apa. Nah, tetapi dia punya dampak, misalkan sing rumah itu akan cepat berkarat menurut mereka. Tapi kami tidak takut. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan dengan pemerintah, dengan pihak perusahaan, bahwa sing rumah kami digantikan atap aluminium. Lalu ada kesepakatan juga nanti kalau terjadi apa-apa, misalkan seperti yang ditakutkan, pemerintah sudah menyediakan tempat relokasi. Artinya kami dapat lahan baru juga. Lalu ada beasiswa, ada jalan masuk listrik, dan berbagai hal yang mereka rasakan bahwa ini manfaat. Termasuk listrik gratis enggak? Saya belum bisa memastikan itu, tapi kayaknya sepertinya dengan itu. Jadi termasuk beasiswa anak-anak ke sana. Nah, ada poin-poin yang kemudian mereka sampaikan, informasi yang saya dapat, mungkin kalau misalkan salah bisa dikoreksi oleh teman yang lain. Nah, jadi karena mereka merasakan bahwa ini akan menguntungkan kami. Nah, daerah ini juga akan menguntungkan kami, jalan akan dibuat baik. Gitu. Tapi mereka juga tidak pernah bertanya, gitu, apakah kalau misalkan ada hubungan langsung antara eksplorasi geotermal ini dengan jalan yang harus dibangun, atau bertanya beginilah. Apakah kalau geotermal tidak dibangun, jalan tidak dibangun? Itu juga mereka tidak pernah tanyakan, gitu. Nah, tapi saya kembali ke belakang. Tempat teman-teman yang menolak tadi itu, saya tanya, gitu. Kalau memang ini tidak dieksplorasi untuk geotermal, tidak diperuntukkan geotermal, terus lantas ini mau diapain? Mereka bilang ya, kami mau ini dijadikan lokasi pariwisata saja, gitu. Kami jadikan lokasi pariwisata saja, nanti akan dibangun villa, hotel atau pariwisata yang inilah yang melibatkan orang lokal. Nah, yang terima juga merasa bahwa iya ini bagus juga buat pariwisata nanti. Tapi bedanya satu terima dulu karena kita butuh energi, kita butuh yang lainnya, butuh akses, butuh ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita, mendorong pariwisata kita. Yang tolak bilang kami tidak butuh itu geotermal karena nanti kalau dia mau rusak pariwisata kami mati. Jadi untuk sementara kasat mata saya melihat bahwa ini soal pengetahuan. Ini soal nalar, ini soal pengetahuan teknis ilmiah bahwa apakah mereka paham betul bahwa geotermal itu berdampak atau tidak, begitu. Ketakutan mereka itu beralasan tidak, kan itu. Ada kajian ilmiah tidak, dan ternyata tidak. Hanya nonton video, dengar dari cerita orang. Yang dukung juga gitu, kan itu. Mereka tidak pernah disajikan misalkan data riset, misalkan dari riset ini kita melihat tingkat gasnya zero misalkan, tidak juga. Gitu. Jadi saya kira negara, perusahaan maupun siapapun di sana itu absen menghadirkan sisi saintik dari urusan ini. Oke, saya rasa menarik sekali itu ya tentang nalar dan pengetahuan ya. Dan mungkin kan memang dua kelompok ini ya, kelompok pro dan kontra ini ya, di backup oleh nalar dan pengetahuan yang berbeda ya. Kita tidak bisa mengidentifikasi itulah, tetapi yang benar bahwa hampir semua ya tujuan pembangunan itu kan untuk mensejahterakan masyarakat ya.
dan Iya. agak jarang ya sekarang pemerintah misalnya melakukan pembangunan itu merugikan masyarakat ya, apalagi di bawah pemerintahan Jokowi ini pemerintah benar-benar standingnya untuk membela dan berpihak kepada masyarakat ya, dan suara masyarakat itu benar-benar diakomodasi ya, diberikan ruang begitu. Nah, kira-kira berdasarkan pendekatan-pendekatan dilakukan oleh Bung Iron ya, sejauh mana sih atau langkah apa sih yang kira-kira paling penting yang perlu dilakukan untuk katakanlah menyamakan persepsi gitu, sehingga jarak antara yang pro dan kontra ini tidak terlalu lebar, karena toh mereka kan dari kampung yang sama, mungkin juga dari keluarga yang sama ya, dari proses pendidikan yang sama juga begitu. Silakan Bung Iron. Yang menarik di kasus Wesano ini menurut saya, yang kita sebenarnya perlu banyak belajar dari cara beradab mereka di sana, baik cara beradab masyarakat yang menolak maupun yang mendukung. Dalam perbedaan yang begitu keras, harmonisasi di antara mereka itu masih terjalin. Ya, masih ini ya, masih open society lah ya, masyarakat terbuka gitu. Masih ada ruang pertemuan, diskusi ya. Dan ya saling bahkan itu dijadikan guyonan satu sama lain antara yang tolak dan yang terima, kan gitu. Bahkan ada cerita begini, yang tolak mengatakan begini, kalau kami tidak tolak kan tidak ada itu kesepakatan itu untuk kamu toh, kan gitu. Jadi saya pribadi meyakini bahwa kemungkinan terjadi konflik horizontal dari tolak menolak ini, dukung mendukung ini justru kecil gitu. Iya, nggak mungkin lah karena mereka dari kampung yang sama. Iya, mereka dari kampung yang sama. Dan ada kasus kakaknya menolak, kakaknya mendukung menyediakan tanah, adiknya menolak. Dan mereka tetap bersama dalam urusan adat, dalam urusan ini. Jadi menarik sekali buat saya, bukan hanya soal bagaimana pembangunan itu menimbulkan kontroversi ya. Juga kasus ini juga kita harus banyak belajar. Ternyata orang di kampung itu lebih bisa berharmonis ya, lebih bisa berdemokratis dibanding orang-orang di kota misalkan. Kan itu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan sebenarnya? Nah, saya kira kalau mau dibilang ruang dialog, ruang diskusi, itu sudah dibuka lebar oleh pemerintah. Bahkan Bupati sampai 3 hari live in di Wesano, itu fakta gitu. Lalu pada saat saya ke sana juga pihak Yauripa kemudian melalui komite bersama masyarakat, kelompok masyarakat, itu kemudian memfasilitasi Lontoleo, melibatkan semua tua gitu. Lalu mau mendengar apa yang mereka. Nah, yang tolak ini datang tapi tidak mau masuk, tidak mau ikut dalam proses itu. Dan alasan mereka jelas ya, ngapain kami mau ikut? Toh kami sudah tolak. Paling di sana bicara soal kesepakatan itu yang menurut mereka kami kan tidak diajak itu. Itu kan omongannya bupati dan berapa orang saja yang mendukung itu, bukan kami. Gitu. Artinya ruang-ruang inilah yang kemudian menurut saya menjadi sulit untuk memastikan bahwa mereka harus mendukung. Bahkan mungkin harus menghargai juga mereka yang tolak itu. Apa susahnya ketika kemudian kita mengatakan bahwa ya, Anda boleh nolak. Nah, itu hak Anda. Hak orang menolak. Tapi yang menolak itu juga kan perlu mendapatkan edukasi yang benar ya. Yang menolak, kemudian yang menerima itu juga sama-sama perlu mendapatkan edukasi yang benar ya. Karena bagaimanapun eksplorasi geothermal itu kan ada di tempat mereka, dan itu tentu saja yang memperoleh manfaat secara langsung itu adalah mereka gitu ya. Ya. Nah, saya setuju. Tapi persoalannya kan gini, dari apa yang terjadi selama ini, diundang pun tidak datang.
Dari informasi yang ada, mereka mengundang, bahkan undangannya itu harus mengundang, bukan mengundang perwakilan. Setiap kakak itu diundang, bisa bawa istri dan anak misalkan ikut itu pertemuan. Itu di undangannya? Iya, ada undangannya. Gitu. Ada undangannya, diajak untuk ketemu. Ada yang mengatakan, kenapa kumpulnya bukan di apa? Kenapa kumpulnya di balai desa? Ya. Katanya Lontoleo. Nah, terus ya gimana mau menjelaskan ini? Nah, poin saya, kalau memang mau ini diselesaikan dengan baik, misalkan mau dibangun komunikasi, ya, saya kira terlalu banyak aktor yang ada di sana. Bagaimana cara saya menjelaskannya memang sulit juga. Poin saya, udah terlalu banyak aktor lah yang ada di sana. Ada banyak supra desa, supra kampung itu yang datang, ya, alien-alien yang datang dari luar, banyak sekali gitu, Pak Goris. Menurut saya, nah bisa dikoreksi juga. Jadi kalau salah ya minta maaf gitu. Tapi ya saya tangkapnya itu. Nah, jadi mungkin butuh alien-alien baru gitu, yang coba dorong, lalu kemudian mendapatkan kepercayaan dari masa, terutama teman-teman yang menolak ini, untuk memfasilitasi. Misalkan kalau mereka punya ketakutan, ya kenapa tidak difasilitasi aja, bilang pada negara, kami takut nih, atau bilang pada negara, yang kami minta pada Anda sediakan dana, kami akan hadirkan pakar kami sendiri. Tapi silakan tulis kompetensinya apa aja, kami akan cari, atau kan itu. Nah, bisa juga kan begitu. Bahkan terakhir pasca saya melakukan liputan di Wesano itu, saya mendatangi teman-teman yang sering mendampingi masyarakat di sana. Saya mendatangi melalui teman-teman Sun Spirit, juga saya mendatangi PT Geodipanya, orang-orang dari yang terlibat langsung dalam proses-proses pemberdayaan masyarakat juga, yang masyarakat yang akan ikut dalam program itu, yang mendukung lah. Saya minta pada mereka, silakan kalian sediakan pakar kalian, kita berdiskusi lah, gitu, supaya publik juga tahu bahwa jangan sampai kita ini, teman-teman di sana itu membeo juga, ikut terima aja gitu. Jangan sampai ada benarnya juga masyarakat menolak. Tetapi kan kalau tolak hanya bicara sendiri atau mendukung bicaranya sendiri kan nggak enak. Kan tidak bagus. Lebih baik ya udah duduk satu meja ngobrol. Tapi sampai saat ini saya belum mendapatkan jawaban yang tegas dari kedua belah pihak. Gitu. Saya belum mendapatkan siap nggak pakarnya. Oke, Bung Iron ya, ini yang paling penting ya. Kalau kita mengevaluasikan berarti ada kegagalan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah ya, kemudian juga oleh gereja dan juga oleh pihak lain ya, termasuk oleh lembaga swadaya masyarakat di sana ya, sehingga muncul kelompok pro dan kontra itu. Kemudian yang kedua, ya, di samping ada kegagalan pendekatan, juga edukasi terhadap masyarakat ini belum terlalu mendalam ya. Bahasanya Bung Iron tadi, belum mendatangkan orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya ya. Terutama misalnya ahli geologi ya, ahli geotermal ya. Termasuk juga adalah ahli lingkungan ya. Atau mungkin juga perlu semacam di samping melakukan studi banding ke Ulumbu ya, di Jawa Tengah itu kan ada yang namanya geotermal di Wonosobo ya, dan di sana menjadi tempat wisata yang sangat menarik ya. Dan saya rasa saya sering sekali juga ke Wonosobo ya. Saya tidak melihat ada dampak negatif dari geotermal itu, karena tanaman penduduk yang ada di situ, kemudian juga masyarakat yang ada di situ ya relatif belum mengalami problem-problem yang sangat serius ya, yang terkait dengan dampak negatif dari geotermal ini.
Kira-kira apa nih rekomendasi yang bisa disampaikan oleh Bung Iron ya untuk dua hal ini. Yang pertama terkait dengan pendekatan-pendekatan ini, memperbaiki atau revisi terhadap pendekatan yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah penguatan edukasi ya, pendalaman pengetahuan lah, nalar dan cara berpikir masyarakat terkait dengan geothermal. Silakan Bung Iron. Oh ya, yang saya mau katakan sebenarnya gini, apa yang Pak Goris katakan tadi soal tempat-tempat yang di Wonosobo itu sebenarnya itu sudah dilakukan, sudah masyarakat itu sudah pernah diajak ke sana. Sudah ya? Oh gitu. Terus apa yang mereka bawa setelah mereka dari sana? Nah, itu dia uniknya kan begini, Pak Goris. Nah, yang ke sana akhirnya bilang, oh ini bagus ini geothermal, ternyata baik. Gitu ya. Lalu ternyata sampai di Labuan Bajo, sampai di kampungnya sebulan setahun kemudian bilang tolak lagi. Oh gitu ya. Iya, jadi saya mengatakan sebenarnya persoalan di sana itu tidak hanya soal pengetahuan juga Pak Goris. Iya, berarti ada intervensi dari pihak-pihak tertentu ya, keterlibatan pihak ketiga. Atau ada persoalan pribadi juga, ada persoalan-persoalan pribadi yang dipublikkan. Apa misalnya? Apa? Ini asumsi Pak Gori. Ini tidak kemudian mau mengatakan bahwa ada fakta itu. Dari ini aja, dari intervensi yang dilakukan oleh Bung Iron ya, dari pengalaman Bung Iron turun ke lapangan aja. Ya misalkan begini, ada dulu bahkan ada orang yang dulu bersama ketika awal dilakukan eksplorasi, pihak perusahaan misalkan menggunakan jasa orang tertentu misalkan untuk dapatkan begini, kaget dengan alasan tertentu mereka pindah. Itu menolak juga. Itu berkaitan dengan pendekatan itu pendekatan. Jadi ya, pendekatan yang kadang-kadang tidak terlalu konsisten ya dengan materinya, dengan apa bahasanya, dengan orangnya. Jadi rumit menurut saya, rumit dan pendekatan dari hati-hati itu penting. Jadi harus bertanya juga selain pendekatan pengetahuan tadi, nalar tadi gitu. Makanya saya bilang butuh juga sih kalau yang harus dihadirkan juga untuk menyelesaikan itu ya maksimalkanlah tokoh-tokoh lokal, orang-orang Manggarai yang kemudian paham betul soal hati dan perasaan sama Manggarai ini. Gitu. Jadi, yang juga paham betul tentang kemanggaraian, tentang adat kebiasaan dan karakter masyarakat kita. Karena mungkin berbeda ya teman-teman yang ada di sana itu, ASEKA yang ada di Sanongguang itu, dia lebih halus, lebih agak tertutup, kan itu. Butuh banyak hal, butuh banyak pengalaman untuk mendekatinya dan memahami apa yang ada. Berarti harus bergeser dari pendekatan legal formal ya ke pendekatan intersubjektif lah. Ya. Pendekatan yang lebih individual lah ya. Ya. Intersubjektif bisa. Ya. Tapi juga harus dipikirkan juga. Ada ketakutan juga menurut saya. Kalau kemudian terlalu mengakomodir kepentingan individu, bisa juga akan menyebabkan yang sudah dukung tolak lagi. Enggak juga. Jadi ada ininya, ada sebenarnya ada langkah-langkahnya itu. Jadi tidak berhenti di pendekatan individu aja. Pendekatan intersubjektif itu ada prosedurnya ya, prosedur dan langkah-langkah yang sampai pada partisipasi dan keterlibatannya dalam kepentingan umum ya. Jadi apa istilahnya ya? Jadi ini pendekatan yang sebenarnya lebih berbasis kepada kebutuhan masyarakat lokal, kemudian kepentingan dia di situ, kemudian bagaimana memperlakukan dia sebagai
sebagai human being ya, sebagai manusia ya. Orang Jawa bilang ya menjadi wong lah, wong di orang kan ya. Jadi mungkin selama ini kan pendekatan legal formal yang terlalu berbasis pada representasi itu, misalnya yang diundang itu Tuagolo, Tateno, perwakilan perempuan dan lain-lain itu mungkin mengalami distorsi ya, sehingga kemudian bisa digeser dengan model-model pendekatan lain. Saya rasa tidak banyak lah pendekatan yang bisa dilakukan Bung Irona. Ya, bisa lah, Bang. Saya juga setuju bahwa ada pendekatan. Tapi saya kasih contoh lah. Ada yang sudah menandatangani surat setuju, saya setuju ini. Ya. Nah, tapi berubah pikiran toh. Nah, berarti ini perlu sejalan toh antara yang legal formal dengan pendekatan intersubjektif ya. Oke, Bung Iron ya, waktu kita sudah habis ya. Dari Studio Gurisa dan TV kami mengucapkan terima kasih banyak ya, sudah menyediakan waktu untuk mendiskusikan tentang nalar dan pengetahuan masyarakat di balik rencana eksplorasi geotermal Watusano ya. Dan saya rasa ini diskusi yang sangat bernas ya, sangat menginspirasi dan juga punya peran untuk mengedukasi masyarakat ya. Dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih, salam hangat, selalu sehat dan tetap berjuang untuk masyarakat yang lebih baik, untuk Indonesia yang sejahtera. Salam. Terima kasih.